Eh, Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua diberikan kesehatan dan juga salam dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, perjuangan Nabi kita sudah berada dalam cairan dan cahaya pengetahuan. Yang saya hormati Bu Sri Agustina, Sekretaris dari Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan, juga Bapak Ibu dosen dan peneliti di Pusat Riset, Bapak Ibu dosen dari Program Studi Ilmu Kelautan atau dari Fakultas Kelautan, dan juga ada dari fakultas yang lain atau universitas yang lain, serta adik-adik mahasiswa atau ada abang mahasiswa di sini ya, ya ada yang S2 dan S3 juga. Selamat bergabung dalam kegiatan pemaparan. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana proses dari apa ya, dari uh, Student Research Fund yang sudah kita launching di minggu yang lalu. Baik, saya mulai pemaparan. Ya, nah ini sudah terlihat ya. Baik, nah jadi latar belakang dari Student Research Fund ini seperti apa? Nah, Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala membuka kesempatan dan tunjangan penelitian kepada mahasiswa S1 hingga S3. Nah, kesempatan ini bertujuan untuk memperkuat pendekatan ilmiah dalam mendukung ketahanan iklim, mata pencaharian masyarakat, dan perikanan di kawasan Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu merupakan kawasan konservasi perairan yang terletak di pesisir barat Provinsi Aceh. Pembentukan kawasan konservasi tersebut bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut, melindungi ekosistem terumbu karang, serta memelihara sumber daya ikan yang berlimpah. Meskipun demikian, kawasan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu dampak perubahan iklim dan praktik pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Nah, tujuan dari Student Research Fund adalah mengidentifikasi kondisi existing dari habitat karang dan ancaman yang menyertainya. Kemudian mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian masyarakat dan mengidentifikasi kemampuan individu atau rumah tangga atau komunitas dalam menghasilkan dan mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan. Nah, topiknya apa saja? Jadi kita sudah menentukan ya terkait dengan topik dari studi riset PAN ini. Nah, untuk topik satu itu semuanya diisi oleh mahasiswa S1. Nah, mahasiswa S1. Jadi di sini topik satu yaitu kajian ekosistem terumbu karang di Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Nah, jadi untuk topik nomor satu ini identifikasi sebaran habitat terumbu karang menggunakan citra satelit. Nah, ini nanti si mahasiswanya akan apa ya eh, menggunakan metode pengolahan data citra, geospasial dan seterusnya untuk dua lokasi. Jadi untuk Pulau Banyak dan juga untuk Pulau Simelu. Dia menggunakan image analysis misalnya dari citra satelit. Nah, kemudian yang kedua, pemodelan sebaran larva ikan karang. Ini satu mahasiswa juga. Nah, ini bisa saja menggunakan data yang sudah atau sudah dihasilkan dari studi-studi sebelumnya. Misalnya data terkait dengan lokasi fishing ground. Nah, atau data terkait dengan uh, fish stock assessment. Nah, itu ada data-datanya. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa bisa memodelkan kondisi oceanografi, memodelkan arus, nah, kemudian memodelkan arus dengan perbedaan kedalaman, nah, atau memilih lokasi dengan tutupan karang yang baik sebagai lokasi spawning ground misalnya. Nah, kemudian dimodelkan kondisi oceanografi di area tersebut. Nah, ini kira-kira lah seperti itu pekerjaan.
Kemudian yang ketiga, identifikasi penyakit karang. Nah, ini yang diutamakan yang sudah memiliki sertifikat selam, karena identifikasi penyakit karang ya, dia harus melakukan penyelaman. Oke, kita ulangi ya, mohon maaf. Tadi sudah sampai di bagian pemodelan sebaran larva ikan, jadi ini bisa dipakai berbagai macam pendekatan ya, kemudian dimodelkan terkait dengan parameter oceanografi ya yang ada di lokasi penelitian tersebut. Nah, untuk pemodelan sebaran larva ikan ini juga dikerjakan untuk dua lokasi itu, untuk Pulau Simelu dan Kepulauan Banyak. Nah, untuk identifikasi penyakit karang, nah ini diutamakan yang memiliki sertifikat selam. Nah, ini ada dua mahasiswa S1, masing-masing mengambil satu lokasi. Jadi ada satu mahasiswa yang menjadikan Pulau Simelu sebagai area studinya. Kemudian ada satu mahasiswa lagi di topik ini, topik identifikasi penyakit karang, yang menjadikan Kepulauan Banyak sebagai eh, area studinya. Nah, ini harus apa ya, langsung mengambil data lapangan, mengidentifikasi penyakit karang secara eh, fisiologi, ya, kemudian menganalisis dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian keempat, kajian ketahanan karang berdasarkan ukuran koloni karang. Nah, ini diutamakan juga memiliki sertifikat selam, ya, dengan dua orang mahasiswa. Pada prinsipnya sama, jadi satu fokus untuk Pulau Simelu, ya. Kemudian satu lagi fokus untuk Kepulauan Banyak. Nah, banyak metode yang bisa diaplikasikan, tapi ini harus mengambil data karang, jadi harus bisa atau harus punya sertifikat selam. Oke, kemudian kita lihat yang topik selanjutnya adalah topik yang kedua. Nah, ini kajian mata pencaharian berkelanjutan di Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Ini satu mahasiswa untuk magister ataupun doktor. Nah, tentu karena levelnya ini sudah lebih advance ya. Nah, tentu ini metode yang akan diaplikasikan pun itu cukup komprehensif. Jadi banyak pendekatan yang harus dinilai ya oleh mahasiswa. Nah, namun nanti jangan khawatir karena kita selalu nanti akan didampingi oleh pembimbing dari pusat riset, juga selalu diberikan arahan ya, pendapat dari praktisi. Nah, jadi kita bekerja sama dengan praktisi juga. Nah, kemudian topik yang ketiga, kajian adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Nah, ini satu mahasiswa di level magister dan doktor juga. Nah, ini pada prinsipnya sama ya, seperti topik yang kedua. Ya, tentu dia lebih komprehensif ya, banyak hal yang perlu dinilai ya. Nah, kemudian mengambil di dua lokasi itu, di lokasi di Pulau Banyak dan juga di Pulau Simelu. Nah, jadi skop areanya itu lebih luas ya, Pulau Banyak, Pulau Simelu, namun ya lebih komprehensif metodenya, dan nanti kita selalu akan didampingi oleh pembimbing dari pusat riset, juga oleh eh, praktisi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita next ya. Nah, dokumen persyaratannya apa? Ya, dokumen persyaratan. Nah, ini sudah kita sajikan di dalam IG kita, di postingan IG, Instagram PRKP USK. Juga kita sudah sajikan di dalam website kita di prkp.usk.ac.id. Nah, ini sudah ada di bagian paling bawah itu ada terkait dengan event, ya, kemudian ada Student Research Fund. Nah, peserta sekalian bisa merujuk ke barcode ini, kemudian mendaftar dengan melengkapi informasi yang dimunculkan dalam form pendaftaran. Jadi di sini peserta sekalian perlu mengupload KTP, KHS terakhir,
surat dukungan koordinator program studi atau setara, kemudian biodata diri atau CV ya, proposal penelitian, ini template-nya tersedia di sini, kemudian surat pernyataan ya, template surat pernyataannya juga ada di sini. Nah, jadi nanti bagi peserta ya bisa merujuk ke sini, kemudian mendownload dulu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian dalam proposal penelitian, nah kalau dilihat di sini, ini formulir pendaftaran bentuknya seperti ini proposal penelitiannya. Jadi peserta sekalian bisa mengisi yang pertama bagian atas biodata. Di sini ada nama, kemudian nomor induk mahasiswa, jenjangnya apakah S1 atau S2 atau S3, kemudian semester keberapa, misalnya ini masuk semester ke-7 misalnya ya. Nah, kemudian IPK-nya, misalnya IPK-nya 3, sekian, kemudian asal universitas, katakanlah di sini USK misalnya ya, garing prodi misalnya, kemudian alamat email, alamat rumah, dan nomor HP. Nah, ini pada prinsipnya sederhana ya, pengisian bagian awal di bagian biodata. Nah, kemudian indikasikan topik riset. Nah, di sini ada topik riset strip. Nah, di sini topik riset strip, nah, tulis nanti apa yang menjadi topik riset dari peserta. Misalnya topik riset strip 1. Nah, berarti mengerjakan terkait dengan topik riset nomor 1. Nah, nomor 1 kemudian terkait dengan apa tadi? Penyakit karang misalnya. Nah, judul penelitiannya apa? Terkait dengan topik tersebut. Nah, silakan judulnya bebas terkait dengan topik, latar belakangnya, menyinggung juga terkait dengan lokasi studi, ya, misalnya di Pulau Simulu dan Pulau Banya, ya. Nah, kemudian permasalahan dan pertanyaan riset question, apa yang ingin atau yang menjadi permasalahan yang akan dikaji, tujuan menjawab permasalahan tersebut, kemudian signifikansi dan urgensi penelitian terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan, serta perubahan iklim. Nah, ini bagaimana idenya nih terkait dengan signifikansi hasil penelitian. Perkiraan lah, kira-kira hasil penelitian ini nanti akan berkontribusi kemana. Nah, ini peserta bisa menuliskan di sini. Kemudian metodologi. Nah, metodologinya seperti apa untuk menggapai hasil atau menjawab tujuan tadi. Nah, apa metodologi yang dijalankan? Kemudian perkiraan hasil dan keluaran. Nah, jelaskan bagaimana hasil ini dapat mempengaruhi perbaikan kebijakan maksimal 1 halaman. Nah, ini bagian dari judul penelitian hingga hasil keluaran. Nah, ini 6 halaman maksimal. Nah, ini 6 halaman dari judul hingga hasil keluaran. Nah, ini maksimal 6 halaman. Nah, selanjutnya untuk publikasi sebelumnya ini digalakkan untuk pelamar yang di magister atau doktor. Untuk mahasiswa S1 kalau sudah ada publikasi silakan tulis. Nah, silakan tulis di sini. Kalau sudah ada publikasinya, silakan ditulis. Kemudian surat pernyataan menyelesaikan kegiatan penelitian. Ini ada formnya, nanti bisa di-download. Nah, diletakkan di sini ya. Kemudian rencana kerja 1 halaman maksimal. Nah, dari metodologi tadi, apa saja aktivitas yang diperlukan? Aktivitas ini kemudian direncanakan kapan akan dikerjakan aktivitas-aktivitas tersebut. Setelah itu baru daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya citasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, jadi formatnya format pakai nomor, ya. Nah, setelah itu ada lampiran-lampiran. Lampirannya misalnya apakah daftar pustakanya sudah sesuai. Ini checklist saja bagian ini. Kemudian
Lampiran selanjutnya adalah CV pelamar, ini maksimal 1 halaman, ya, checklist tersedia. Kemudian lampiran ketiga adalah surat dukungan dari koordinator program studi. Nah, ini checklist. Kemudian setelah ini semua selesai, tanda tangan. Tanda tangan, ini berarti halaman yang bagian tanda tangan ini di print ya, Bapak Ibu sekalian ya, atau pelamar ya, di print, kemudian ditanda tangan, letakkan nama, dan di sini kami buat pengingat untuk deadline pengiriman proposal itu 10 Juni 2024 pukul 23.59. Jangan disubmit di detik-detik akhir ya. Kalau bisa submit lebih awal lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait ini silakan kita bisa kembali ya. Ini saya lanjutkan terus. Nah, ini contoh surat prodi ya, surat pernyataan mengetahui koordinator prodi dan mahasiswa yang mengajukan Student Research Fund. Di atasnya itu nanti ada kop dari program studi. Nah, ini berisikan apa? Bahwa judul yang diajukan ini dengan topik riset apa gitu yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ini bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga ataupun sumber dana lain. Nah, jadi ini memastikan bahwa yang dikirim ke kita untuk kita nilai itu merupakan original hasil pemikiran dari pelamar. Nah, kemudian belum pernah mendapatkan pendanaan dari lembaga yang lain. Nah, ini surat pernyataan. Nah, ini sepertinya nanti ada materainya di sini yang terupdate ya. Ini ada materai di atas nama mahasiswa, ada materai 10.000. Kemudian ada surat pernyataan yang lain lagi yang sudah tersedia di dalam form, itu surat pernyataan menyelesaikan studinya. Artinya riset yang kalau dia sebagai pemenang nanti ada pernyataan itu dia harus menyelesaikan kegiatan risetnya. Nah, bagaimana proses seleksi ini berjalan? Ya, seleksi administrasi akan dilaksanakan dengan menilai kelengkapan berkas. Kemudian kami juga memeriksa plagiasi. Ya, nanti ada Turnitin cek gitu ya. Kita periksa Turnitinnya berapa persen. Ya, dan kesesuaian format isian proposal. Misalnya tadi dari judul hingga luaran tadi 6 halaman. Nah, itu harus pastikan 6 halaman. Nggak boleh lebih. Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, kemudian setelah ini lulus ya, lulus dari seleksi administrasi, kami memberikan proposal pelamar kepada 2 peneliti dan 1 praktisi sesuai dengan kepakaran dalam topik tersebut untuk direview substansinya. Nah, dinilai ini bagaimana proposalnya, metodenya apakah sudah sesuai, luarannya bisa dicapai atau tidak, tenggat waktu yang disusun dalam perencanaan aktivitas per bulannya itu sudah bagus atau belum. Nah, itu dinilai. Nanti ada form penilaian yang akan digunakan oleh reviewer tersebut. Nah, setelah kita dapatkan semua nilai itu, kemudian kita rankingkan. Nah, pemenang baru kemudian kita, belum pemenang ya, ini pengumuman shortlist. Artinya misalnya tadi berarti ada total 8 mahasiswa. Ada 6 mahasiswa S1, ada 2 mahasiswa S2 atau S3. Total 8 mahasiswa. Nah, 8 mahasiswa ini slotnya yang ada, nah pasti shortlistnya mungkin 10 atau 12. Nah, shortlist, artinya dari pelamar mungkin ada 20-an yang melamar, atau ada 30-an yang melamar. Nah, kita munculkan shortlist mungkin 12 atau 15 orang shortlistnya. Nah, shortlist ini kemudian kita lalui lagi dengan proses wawancara. Nah, nanti kita sediakan Zoom dengan schedule ya per peserta yang sudah kita nyatakan sebagai pemenang, sebagai yang lulus shortlist ya. Nah, ini nanti akan kita sediakan Zoom yang nanti si peserta yang bersangkutan akan mempresentasikan proposalnya dan ini akan digodok lah, didiskusikan dengan 2 peneliti dan 1 praktisi. Nah, jadi nanti akan ditanya, ini bagaimana sih cara kerja metodenya? Nah, gitu nanti si mahasiswanya menjelaskan. Tapi sebelumnya dia sudah presentasi.
nggak lama presentasinya, mungkin sekitar 5 atau 7 menit, presentasi terkait dengan proposalnya, kemudian diskusi berjalan setelah itu, nah berganti calon peserta yang lain dan seterusnya. Nah, nanti setelah selesai kegiatan wawancara, baru kemudian kita dapatkan pengumuman akhir. Kita dapatkan pemenang dan jadwal pelaksanaannya sudah nanti muncul. Nah, seleksi tadi itu sudah selesai, kemudian ya mohon maaf ya, ada kendala teknis tadi karena permasalahan di device ya. Kemudian ini kita ganti device, ternyata bukan yang terakhir ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadi pengumuman akhir dan jadwal pelaksanaan ya. Seleksi wawancara, kemudian akan diumumkan pemenang Student Research Fund. Nah, pelaksanaan kegiatannya itu pada semester ganjil 2024-2025. Jadi mulai kira-kira semester ganjil itu mulai dari Agustus lah. Nanti selesainya di Januari 2025. Kalau bisa selesai lebih awal lebih bagus. Nah, mungkin Agustus selesai di November atau selesai di Desember ya. Itu lebih bagus. Nah, kemudian distribusi pembimbing. Nah, untuk distribusi pembimbing, nah pembimbing 1 atau 2 ini dapat diajukan pada PRKP USK. Salah satu pembimbing ini harus dari yang ditunjuk dari PRKP. Nah, jadi nanti bagi mahasiswa sekalian yang sudah ditunjuk sebagai pemenang, nah kemudian bisa mengajukan pembimbingnya, permohonan pembimbing kepada PRKP, nanti PRKP akan mengassign. Nah, kalau misalnya sudah ada pembimbing dari prodi, pembimbing 1, katakanlah seperti itu, maka pembimbing 2-nya dari PRKP. Ataupun belum ada pembimbing 1-nya, nah bisa pembimbing 1 dari PRKP. Pembimbing 2-nya bisa dari dosen dari prodi. Nah, selain itu juga nanti kita akan banyak diskusi dengan praktisi. Nah, jadi nanti dalam kegiatan dalam kegiatan penelitian nanti akan di-set jadwal ya, kita pemaparan dan seterusnya dengan pembimbing dan pemuji. Nah, yang menariknya ini selanjutnya adalah besaran Student Research Fund. Nah, untuk masing-masing topik ya, topik 1 itu untuk mahasiswa S1 ya. Nah, ini besar dana per mahasiswa itu 10 juta. Nah, besar dana per mahasiswa 10 juta. Misalnya ini topik 1, identifikasi sebaran habitat terumbu karang menggunakan citra satelit, ini 10 juta. Pemodelan sebaran larva ikan karang, 10 juta. Identifikasi penyakit karang, sudah punya sertifikat selam tadi. 1 mahasiswa di Pulau Banyak, 10 juta. 1 mahasiswa di Pulau Simelu, 10 juta. Nah, gitu. Kemudian untuk yang topik 2, ya, nah, kajian mata pencaharian berkelanjutan untuk mahasiswa S1 atau S3 ya. Nah, ini dananya 15 juta. Nah, untuk 1 mahasiswa. Dia studinya di Pulau Banyak dan Pulau Simelu. Kemudian untuk topik ketiga ya, ini kajian adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu, ini 1 mahasiswa dan 15 juta. Nah, jadi untuk yang graduates ya, untuk graduate student S2 atau S3 itu 15 juta, sementara untuk S1 itu 10 juta per mahasiswa. Nah, apa saja yang menjadi coverage dari dana tersebut? Nah, cakupan pendanaannya itu termasuk asuransi di sana, ada transportasi, ada biaya pengurusan izin, contoh misalnya, untuk yang melakukan kegiatan penelitian di Pulau Banyak harus mengurus izin SIMAKSI. SIMAKSI ini 0 rupiah memang ya, tapi kita letakkan aja contohnya SIMAKSI gitu ya, ada pengurusan izin. Kemudian living allowance selama pelaksanaan penelitian. Kalau ada biaya sewa dan seterusnya juga dibebankan ke situ. Kemudian biaya perbaikan tulisan setelah selesai misalnya skripsinya atau selesai tesisnya, selesai disertasinya, kemudian hasil riset ini mau dipublikasi. Nah, tentu mahasiswa yang bersangkutan menulis.
menulis, mempersiapkan, kan? Nah, nanti ada jasa untuk memperbaiki tulisan itu. Misalnya bahasa Inggrisnya sudah ditulis, tapi belum begitu bagus. Nah, kita minta untuk memperbaiki tulisan. Nah, biaya perbaikan tulisan itu juga masuk ke dalam biaya tadi. Juga untuk submit artikel. Nah, biaya submit artikel juga masuk dalam komponen biaya yang tadi. Nah, itu cakupan pendanaannya. Kemudian cakupan kegiatannya yang tadi itu, yang saya sampaikan, menjalankan kegiatan riset berdasarkan arahan pembimbing. Nah, jadi nanti harus ada komunikasi yang bagus dengan pembimbing, ya, sehingga diarahkan nanti proses berjalannya kegiatan riset. Kemudian juga diseminasi progres bersama praktisi. Nanti ada jadwal-jadwal yang mahasiswa mempresentasikan atau pemenang tadi mempresentasikan progres dari risetnya dengan praktisi. Nanti praktisi akan memberikan saran, masukan, kemudian memberikan contoh pelaksanaan dan seterusnya. Nah, ini suatu peluang yang sangat luar biasa ya bagi mahasiswa di mana kita bisa mendapatkan ilmu dari dosen, dari pembimbing, kemudian dapat pengalaman langsung dari praktisi yang nanti juga diarahkan. Nah, kemudian metode pembayarannya seperti apa? Nah, pemenang Student Research Fund nanti akan ada dokumen kontrak ya dengan PRKP USK dalam menjalankan kegiatan penelitian. Nah, nanti setelah kontrak ditandatangani, kemudian dana akan diberikan kepada pemenang dengan distribusi 70%. Di setelah tanda tangan kontrak, mungkin perlu administrasi beberapa hari, ya. Setelah itu baru cair 70% dari total dana tersebut. Kalau tadi misalnya ada 10 juta, berarti 7 juta ditransfer ke mahasiswa. Nah, kemudian menjalankan penelitian, jalan penelitiannya kan, progress meeting dan seterusnya. Nah, sudah sampai ke bagian akhir, sudah submit luaran. Nah, submit luaran, setelah submit luaran itu baru dapat dicairkan 30% lagi. Nah, sisanya. Nah, luaran penelitiannya apa? Ah, ini tidak seberat penelitian yang biasanya dimenangi oleh dosen-dosen. Ya. Nah, dosen-dosen banyak itu diminta luaran apa jurnal kategori susah. Nah, ini luaran penelitiannya apa? Satu jurnal kategori Sinta 2. Tapi ada atau ini memotivasi ya. Motivasi, satu jurnal internasional terindeks Scopus. Yang penting dia open access. Nah, untuk memilih jurnal mana yang menjadi luaran, pastikan jurnal tersebut tidak masuk dalam daftar predatory jurnal atau bear list. Nah, jadi jurnal yang di luar kategori predator, dia jurnal nasional Sinta 2 boleh ya, atau termotivasi untuk publish ke jurnal internasional terindeks Scopus. Wah, mantap. Nah, gitu ya. Kepemilikan data dan hak cipta. Nah, ini karena kita terkait dengan kegiatan ya. Seluruh data penelitian dan hak cipta ini merupakan kepemilikan PRKP. Nah, karena kita yang mendanai pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa. Nah, setelah itu, kalau misalnya nanti mahasiswa S1 sudah mengambil data terkait dengan kegiatan ini, oh, ternyata termotivasi untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3. Nah, data yang tadi itu diambil, rencananya akan diolah lagi untuk penelitian S2 atau S3-nya. Ah, ini kalau yang seperti ini, itu harus minta persetujuan tertulis ke PRKP. Nah, biasanya kita senang kalau misalnya itu ada yang melanjutkan menggunakan penelitian, kita senang. Tapi kita mau clear aja. Kalau kita sudah setuju lah, ini data dipakai untuk penelitian lanjutan. Nah, kita tanda tangan. Nah, tapi dokumen itu harus ada. Nah, supaya nanti jangan terjadi permasalahan di kemudian hari lah. Nah, ini pakai datanya, pakai dana penelitian dari PRKP, begitu publish di jurnal mana, PRKP-nya nggak ada disebut. Ini kan, jadi supaya clear ya, misalnya ini selesai, nanti mau lanjut menggunakan data yang sama, mau lanjut untuk penelitian S2, S3 boleh, tapi kita harus ada persetujuan tertulis. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke.
Nah, ini timelinenya ini ya. Nah, ini tenggat waktu yang peserta sekalian harus sama-sama ingat ya. Timelinenya kita sudah publish informasi ini di 31 Mei ya. Kemudian hari ini kita pemaparan program ya, 4 Juni on schedule lah ya. Insya Allah nanti kita tutup di 10 Juni. Jadi pastikan tadi proposalnya disusun, kemudian disubmit ya, kelengkapan administrasinya eh, dipenuhi ya. Nah, kemudian nanti pengumuman shortlist itu di 12 Juni 2024. Setelah itu selang sehari nggak lama ya, jadi silakan prepare, begitu pengumuman langsung prepare presentasi, tapi nggak banyak, biasanya hanya 5 atau 7 slide lah, 7 menit presentasi gitu kan. Nah, wawancara di tanggal 17 esok harinya nanti di set schedule, dan pemenang shortlistnya kan, untuk shortlist mungkin seperti saya sampaikan tadi hanya 15 orang, jadi waktunya pun nggak begitu lama ya. Nah, setelah wawancara nanti baru pengumuman akhir di 14 Juni. Jadi semuanya selesai di bulan ini dan sebelum Hari Raya Idul Adha itu. 14 Hari Raya Idul Adha tanggal 16 atau 18 gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan ini ya, ada QR code nih di sebelah sini. Bisa dilihat kembali. Ya, mungkin demikian ya pemaparan untuk kegiatan Student Research Fund ini. Mudah-mudahan besar harapan kami Bapak Ibu sekalian peserta ya mendaftar. Nah, daftar dulu. Nah, lengkapi administrasinya. Nah, lulusnya nanti insya Allah rezeki. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu ya kualitas lah ya. Ya, dijaga kualitasnya ketika penulisan proposal. Mungkin demikian. Mohon maaf tadi banyak ada hal teknis ya. Listrik hari ini kenapa ya? Ini nggak stabil dari PLN. Jadi device saya tadi sempat mati, dan di device yang saya gunakan ini PowerPoint-nya belum yang terupdate ya. So, saya mohon maaf atas shortcomings ini ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Sri Agustina. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Haikal pemaparannya ya dari kita dengarkan tadi dari tujuan, kemudian topik yang disediakan, jumlah dana ya yang akan diberikan dan seterusnya. Ada banyak sekali tadi informasi yang sudah Pak Haikal sampaikan. Saya yakin mungkin dari pemaparan Pak Haikal tadi ada beberapa pertanyaan yang ragu atau ingin diperjelas begitu ya. Oke, sudah ada satu pertanyaan dari Bu Elida Lydia. Sudah ada satu, mungkin kita tahan sebentar dulu. Kita kumpulkan dua pertanyaan lagi mungkin dari adik-adik mahasiswa di sini atau dari Bapak Ibu yang juga mungkin memiliki mahasiswa ya yang sudah menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian mau terlibat di penelitian ini, kami persilahkan. Boleh langsung atau kalau mau diketik di bagian di kolom chat juga dipersilahkan. Jika ada yang langsung boleh raise hand. Ada? Oke, sepertinya belum ada Pak Haikal. Kalau belum ada, kita coba menanggapi pertanyaan dari Bu Elida Lydia ya. Apakah boleh salah satu saja lokasi yang dipilih, misalnya Pulau Banyak saja atau Pulau Simelu saja? Bu Lydia, mohon maaf, ini boleh ditambahkan sedikit keterangannya. Apakah ini untuk S1, S2 atau S3, Bu? Yang dimaksudkan topik yang mana? Bu Iya, Elida? Halo Bu yang Elida. oke S3 Oh, ya. S3. Oke, Oke, untuk baik. Silakan S3. Pak Haikal. Mm-mm. Ya, untuk S3, Ibu, untuk terima kasih ini atas pertanyaannya, Ibu. Untuk S3, kita memang ini ya, apa, menyusun programnya untuk dua lokasi, jadi Pulau Banyak dan Pulau Simelu. Nah, di sini mana tadi ya? Oke, sebentar, saya coba lihat. Nah, ini ya, untuk S3 itu kajian mata pencarian berkelanjutan di Pulau Banyak dan Pulau Simelu, atau topik yang lain adalah kajian adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Memang dua wilayah ini, Bu. Dan kalau misalnya diputuskan salah satu, ini menjadi informasi yang tidak komplit. Nah, tidak lengkap. Nah, jangan jangan jadi
ada kekhawatiran mungkin ya dari peserta atau dari mahasiswa, ada kekhawatiran ini, wah nanti Slovin ini apa banyak sekali responden yang harus diambil dan seterusnya. Nah, mungkin ada metode lain yang bisa digunakan untuk case seperti ini. Misalnya ini sudah dikunci di dampak perubahan iklim tadi. Nah, siapa-siapa saja yang berdampak kan sampelnya jadi lebih kecil ya. Nah, kemudian area mana yang lebih vulnerability-nya lebih tinggi. Nah, jadi ini harus dimunculkan dalam proposal. Nah, kriteria-kriteria seperti tadi. Jadi, bagaimana mahasiswa sekalian atau ibu meramu proposal tadi itu sehingga masuk ke apa ya substansinya bagi reviewer. Oh, ternyata bisa melalui pendekatan yang ibu sampaikan. Tapi tetap dua wilayah itu yang menjadi topik kajian. Harus Kepulauan Banyak dan Pulau Simelu. Tetap dua wilayah tadi itu. Nah, namun dipertajam nanti di metodenya. Nah, mungkin apa sampelnya tadi dikelompokkan, dibuat rentan-rentan kelompok sampel. Nah, banyak yang bisa diatur. Nah, coba di apa ya? Diramu dulu sehingga kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu bisa bisa dihilangkan lah. Kira-kira seperti itu. Menurut saya ini peluang yang luar biasa kita didanai. Kemudian ini level pendanaannya sudah mirip seperti dana riset dosen pemula. Dosen pemula dulu saya dapat, bukan dulu, tahun lalu ya. Tahun lalu kita masih ada dosen pemula. Tahun lalu saya dapat 17 juta. Itu harus kerjanya, Masya Allah. Nah, ini jadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian, bagi mahasiswa sekalian ya. Ah, yang penting tadi bagaimana cara meramu metodologi tadi mencakup dua wilayahnya tetap. Nah, tapi ya reasoningnya seperti apa nanti bisa dimunculkan. Nah, ini menjadi penilaian bagi reviewer. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup jelas kira-kira. Jadi nggak bisa Iya. dipisah ya, nggak bisa dipisah. Oke, bagaimana Bu Bu Elida? Elida ya, Ada yang mau nggak ditanggapi bisa kembali, dipisah Bu? pertanyaannya. Oke, Bu Elida, ya saya pikir mungkin belum ada ya tanggapan dari Bu Elida. Oke, silahkan bagi mahasiswa yang lain, bagi adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian dari S1, dari S2 atau S3 yang ingin juga memberikan pertanyaan terkait Student Research Fund ini, kami persilahkan. Oke, ini ada Joko ya. Joko mungkin mau langsung. Oke, saya bacakan saja ya. Joko bertanya terkait topik 1. Apakah mahasiswa yang diperlukan itu tempatnya 2 tempat atau 1 tempat saja, Pak, untuk mahasiswanya? Topik 1 ya, Joko. Ya, topik Topik 1 1. mungkin topik 1 mana, Joko? Sudah ada ketertarikan yang A, yang B, atau yang mana? Yang apa nih? 1-1, 1-2, 1-3, atau 1-4? Yang mana, Joko? Yang A, Bu. Oh, Yang pertama, identifikasi. oke. Ya, yang pertama. Ya, Ya, silakan Pak Eka. ya, terima kasih Bu Sri Agustina dan Joko atas pertanyaannya ya. Oke, jadi untuk topik 1, yang nomor 1, identifikasi sebaran habitat terumbu karang menggunakan citra satelit, ini di 2 lokasi. Nah, jadi karena dia menggunakan citra satelit kan lebih ini ya, Joko ya, lebih apa ya, lebih bisa mengcover wilayah yang lebih besar. Nah, tapi nanti ada validasi lapangan mungkin ya, ada validasi lapangan. Dan sekalian lah jalan-jalan ya ke Pulau Simelu dan Pulau Banyak gitu kan. Nah, validasi nanti. Nah, tapi analisis dari penelitiannya nanti itu difokuskan pada analisis citra satelit. Nah, analisis citra satelit di 2 lokasi itu, di Pulau Banyak dan Pulau Simelu. Ya, itu dua lokasi itu, Joko. Bisa tuh, ya. Oke. Jadi yang 1 harus 2 lokasi ya, Joko ya. Yang Harus 1 dan nomor 2, harus 1 dan nomor 2 dua-duanya. itu 2 lokasi. Ya. Ya, Kalau nomor dipegang. 3 dan nomor 4 nih masing-masing bisa pilih ke Oke. Simelu saja atau pilih ke Pulau Banyak saja. Karena ini terkait dengan aktivitas menyelam tadi.
Kan kalau dia nyelam di Simulu, nyelam lagi Pulau Banyak, waduh, nggak memungkinkan itu, ya. Iya. Oke. Mm-mm. Bagaimana Joko? Ya, Ya, topik seperti yang nomor 1, 2 ini 2 lokasi. ya, oke, Karena baik. ini lebih model kan, model nah begitu apa ya, model kan kita menjalankan model. Pak Yudi biasanya wilayahnya 1 Samudra Hindia, Pak Yudi model ya. Iya. Ah, nggak bisa, nggak masalah ya. Oke, Hmm. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Joko. Joko. Penting itu Ya. proposalnya disusun, dia apa diulik sedemikian rupa di metodenya ya sehingga tadi bapak ibu reviewer ini, oh ini mantap ini ya bisa jadi pemenang Oke. ya. Baik, Pak Haikal. Silakan Ada ya. Amelia Sari juga yang sudah lebih dulu ya. Ya, Amelia Raise hand. Kemudian ada ya. juga Rian Syah sudah memberikan pertanyaan juga di kolom chat. Mungkin kita tanggapi Amelia Sari dulu ya, Pak Haikal ya. Amelia Silakan. dulu Ya, oke, boleh, silakan silakan Amelia. Amelia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Izin perkenalkan, saya Amelia Sari dari Program Studi Matematika MIPA. Izin bertanya Pak, terkait S1 sebentar Amelia. S1, S2, S1 S3? Bu. Oke, baik, silakan. Terkait proses penelitiannya itu kan di bulan Agustus Pak, sedangkan saya kan di semester akhir dan sebentar lagi itu akan melakukan sidang. Apakah penelitiannya itu boleh dilakukan untuk saya yang sudah selesai studi Pak, atau gimana? Oke, kita tanggapi langsung saja dulu Pak Ya, Haikal ya. 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 Amelia pertama selamat ya sudah selesai ya, Mhm. sudah lulus kuliahnya, selamat ya. Tapi sangat disayangkan Amelia, ini kan program ini untuk mahasiswa yang sedang mengambil skripsi atau yang akan mengambil skripsi. Misalnya ini mahasiswanya baru selesai semester 6 nih kan, genap ya. Masuk semester 7 kan dia sudah bisa ambil skripsi. Nah, dia bisa mengajukan ini. Nah, begitu juga mahasiswa yang sudah di semester 8 misalnya. Nah, dia bisa mengajukan. Tapi mahasiswa yang sudah selesai sidang, ini tidak bisa. Karena menjadi tanggung jawab luaran dalam bentuk skripsi mahasiswa tadi dan juga publikasinya. Nah, itu ya. Nah, dia Amelia udah lulus nih, mantap nih, alhamdulillah selamat udah lulus. Tapi bisa dikasih tahu disampaikan informasi ini ke adik-adik kelasnya. Nah, adik-adik kelasnya juga di informatika itu ada yang fokus terkait dengan pengolahan citra satelit. Ada itu Pak apa eh, Kepala OIA apa? Muzailin. Pak Pak Muzaili. Muzailin beliau expert di pengolahan data citra. Nah, itu beliau di informatika. Nah, nanti bisa sampaikan dengan mahasiswa adik kelasnya atau dari prodi yang lain untuk bisa mengikuti atau mendaftar eh, Student Research Fund ini. Kira-kira seperti itu Amelia ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih Amelia. Berikutnya kita pindah ke Rian Syah Siswoyo ya Pak Haikal ya. Ya. Beliau Rian Syah mengajukan pertanyaan untuk citra satelit apakah ada dikhususkan software tertentu begitu Pak atau ini dibebaskan ke pelamar? Nah, ini dibebaskan ini. Terima kasih ini Muhammad Riansyah ya sudah bertanya. Nah, ini dibebaskan ke mahasiswanya, ke pelamar. Bagaimana cara menganalisis atau menggunakan citra satelit tadi. Nah, apakah via QGIS, ArcGIS, atau Google Colab, atau pakai eh, apa namanya Google Earth Engine dan seterusnya, banyak sekali saat ini metode-metode untuk pengolahan data atau penggunaan data citra satelit. Nah, silakan disusun nanti di metodenya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti dari reviewer bisa menilai, wah ini bagus ini pakai metode yang terbarukan, citranya apa gitu kan. Nah, gitu. Itu kan menjadi ini ya. Nanti kalau saya kasih tahu banyak kali kisi-kisinya. Tuh, ya. Salah satu caranya seperti itu. Yang penting dia konsisten apa yang kita sampaikan dalam metode, menjawab permasalahan dan tertuang dalam aktivitas-aktivitas yang terjadwal tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, bebas jadi ya Rian ya. Silakan Hmm. dituliskan saja mau pakai metode yang mana. Jadi tidak terikat begitu ya.
Ya. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kalau di chat ini sudah selesai terakhir dari Rian atau tapi tadi saya seperti melihat ada salah satu pertanyaan tapi hilang ya di kolom chat sudah tidak ada. Atau mau langsung saja Hmm. ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya mungkin kalau untuk sambil menunggu ya Pak Hekal, adakah persyaratan IPK atau berapa SKS begitu untuk mahasiswa S1 yang ingin Eh, yang ingin jelas dia bergabung? sudah bisa mengambil, ya, terima kasih Bu Sri Agustina. Yang Mm-mm. jelas si mahasiswa yang bersangkutan itu sudah bisa mengambil skripsi atau sudah bisa mengambil tesis atau disertasi. Nah, kalau untuk S3 kan prosesnya lebih awal ya. Artinya S3 ini dia nanti ada seminar proposal yang itu sudah berapa kali mungkin diskusi dengan pembimbing yang ada di program studinya. Nah, untuk yang mahasiswa S2 juga mirip seperti itu ya. Nah, tapi apa frekuensi dari ujiannya ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang S3. Nah, untuk yang S1 kita melihat dari eh, semester mahasiswa nanti di yang dokumen yang diupload tadi itu. Nah, jadi dia di semester keberapa, jumlah SKS-nya, dan juga IPK-nya. Nah, apakah memungkinkan mahasiswa yang bersangkutan itu bisa menyelesaikan penelitian ini dalam semester depan. Jadi sekalian juga mahasiswanya harus lulus. Mendukung mahasiswanya untuk cepat selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Dan didanai ya Pak Hekal ya. Kalau selama ini mungkin Didanai lagi. penelitian pakai uang sendiri, ini diberikan dananya ya. Iya betul. Ya Saya dulu, mungkin Bu Sri Agustina juga dulu penelitiannya pakai dana sendiri. benar, kita sendiri. Jadi saya melihat, aduh kenapa sekarang baru ada kesempatan begini ya? Kenapa tidak di zaman saya ya? Iya. Oke. Nah, dan silakan lagi adik-adik kita mungkin satu orang lagi ya Pak Hekal ya. Ya, boleh satu Satu orang orang lagi. lagi. Jika ada satu orang lagi, silahkan ingin bertanya. Ini dari beberapa yang saya kenal, sepertinya ada beberapa yang sudah memiliki sertifikat selam ya, atau sudah lulus setidaknya ujian mata kuliah Widya Sertifikasi sama. Selam. Oke, ini ada Pia Lisa, Pak Ya, Hekal. Pia Lisa untuk topik 1 Topik 1 di nomor 1 dan topik 1 di nomor 2. ya, Apa memang diharuskah verifikasi lapangan? ya, Atau bagaimana Pak Hekal? Nah, apakah iya. jadwalnya sudah ditentukan juga atau bagaimana? Iya, untuk topik 1 dan topik 1.1 atau topik atau 1.2 tadi kan lebih banyak dia model, analisis citra, yang notabene dia bisa kerja dari mana aja sebenarnya, ya kan? Nah, tapi hasil analisis model ataupun hasil analisis citra itu untuk bisa dipublikasi harus ada validasinya. Nah, jadwal validasinya nanti silakan diusul. Karena ini kan yang lain nih pada pergi ke lapangan semua nih. Topik 1, topik 2, topik 3 bisa pergi ke lapangan juga semuanya. Nah, ya kan? Dengan interest masing-masing nih, bahwa bahwa ini bawa apa ya, bawa misi masing-masing lah, ya kan? Nah, jadi bisa bisa saja perginya bareng-bareng ya bisa. Ah, jadi jangan merasa, aduh nanti saya sendiri ini ke Simelu, ke Pulau Banyak. Nah, perginya nanti bisa bareng-bareng pergi. Kemudian nanti validasinya seperti apa ya bisa disusun dalam metode. Nah, validasi lapangan terkait misalnya analisis citra satelit. Setelah dianalisis band apa sekian, di sini lokasi karang, di sini apa. Nah, nanti datang ke lapangan. Betul nggak hasil analisis tadi lokasi itu karang? Rupanya bukan, gitu. Berarti nggak valid. Nah, perbaiki lagi algoritmanya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai nanti didapatkan algoritma yang benar. Misalnya seperti itu. Juga untuk model, modelnya menunjukkan kecepatan arus ke arah timur misalnya sekian ya di bulan 7 misalnya, di bulan 8 kan. Nah, nanti datang ke lapangan, betul nggak kecepatan arusnya seperti itu? Nah, kira-kira seperti itu. Juga bisa dimanfaatkan data-data pengukuran langsung yang lain yang ada di sana. Misalnya ada sensor pasut lah di sana, ada sensor apa lain yang ada di sana yang datanya itu bisa kita akses dan dia hasil pengukuran langsung di lapangan. Nah, itu bisa juga jadi salah satu metode untuk memvalidasi. Nah, jadi coba disusun dulu, nanti masalah pergi ke lapangan kan senang lah, ke lapangan juga
nggak keluar biaya sendiri ya. Bisa jalan-jalan. Alhamdulillah nih punya kesempatan keliling satu Aceh kan. Wah, Pulau Sebulu udah, pulau banyak udah, tinggal daratan pinggir pantainya aja nanti dari Singkil sampai dengan Kuala Simpang. Itu tinggal. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi Oke. diatur nanti di dalam metodenya ya, Pialisa ya. Oh, ini Hmm. ada yang tanya lagi nih. Iya, boleh nih Pak Haikal. Ini sepertinya Ya, ini menarik saya juga ya. langsung saja ya. Baik, silakan Pak Haikal. Ya, ini Muhammad Rijal mau bertanya untuk alat yang diperlukan di lapangan, penyakit karang. Nah, ini. Nah, jadi untuk alat tadi kan memang ada item sewa ya. Tapi syukurnya kita di sana ada mitra kita di sana di Simelu kita bermitra dengan Flora Fauna dengan FF juga untuk Pulau Banyak. Nah, jadi mitra kita nanti yang akan menyediakan alat selam, apalagi boat ya, isi tabungnya. Itu bisa-bisa nanti ditemani oleh praktisi dari Flora Fauna oleh FF. Nah, saya kalau ada kesempatan hadir ke sana, mungkin kalau ada kesempatan nyelam, saya bisa bisa selam juga. Nah, sama-sama. Nah, jadi eh, ya, jadi kesempatan lah untuk kita nih yang peralatan selamnya itu nanti bisa dibantu oleh teman-teman kita di FF. Nah, jadi jangan khawatir ya. Oke, bagaimana Muhammad Rizal? Oke, baik, Oke, sudah ya. baik ya. Oke, Pak Haikal, ini saya pikir mungkin Ya. saya yakin sebenarnya dari para yang peserta yang hadir hari ini ada pertanyaan, tapi mungkin malu-malu kalau secara langsung ya. Kalau mungkin ada pertanyaan setelah ini, sambil menyusun proposal, ada yang ingin ditanyakan, apakah eh, ada kontak tersendiri mungkin yang bisa dihubungi atau bagaimana kita ininya? Iya, Heeh. kalau misalnya ada pertanyaan silakan sementara di email ya. Di Mm-mm. email ke prkp@usk.ac.id ya, alamat emailnya ada di dalam form Mm-mm. proposal ya. Kami akan membalas email, kemudian atau bisa jumpai langsung. Kalau Mm-mm. yang lagi di USK kan ada kelihatan saya, tanya langsung. Mm. Kelihatan Bu Sri Agustina, tanya. Boleh, boleh. Nanti, Iya. Atau nanti melalui kami IG juga boleh ya, Pak Haikal? kalau kalau kami nak bisa jawab, kami simpan dulu pertanyaannya. Nanti kami diskusikan ini gimana cara jawab pertanyaan ini. Nanti kami berikan jawaban. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi bagi yang masih punya pertanyaan atau nanti ketika mulai menyusun proposal baru muncul pertanyaannya, boleh langsung ya, boleh langsung ke PRKP atau menghubungi kami melalui email atau juga boleh langsung nanti mengirimkan DM pesan langsung di IG Iya, ya, Pak Haikal ya. iya, Boleh langsung boleh juga di IG di kita. IG juga boleh di ini kita ya, di Mm-mm. pesan IG di media sosial kita. Betul. Oke, baik. Kita sudah sampai pada akhir acara. Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan, Pak Haikal? Iya, mungkin sedikit lagi ya, Mm-mm. karena ini merupakan kesempatan ya bagi peserta sekalian ya, nggak hanya di level S1, juga S2 dan S3, dan nanti eh, akan dibimbing oleh peneliti eh, yang luar biasa. Nanti saya orangnya itu ya yang inilah yang top scientist lah di USK gitu kan. Nah, kemudian juga dengan eh, dukungan dari praktisi ya, ini yang luar biasa. Jadi kesempatan seperti ini dengan didanai kegiatannya, nah ini memberikan peluang yang tidak pernah didapatkan oleh mahasiswa sebelumnya. Terus terang ini baru kali ini saya dengar program seperti ini yang dijalankan di eh, pusat di apa PS di program studi ya. Saya mewakili program studi Ilmu Kelautan ya, ternyata ada program seperti ini yang menjadi peluang bagi mahasiswa sekalian untuk dapat dapat mengikutinya. Nah, kemudian eh, dengan berbagai macam isu yang bisa dimunculkan, jadi nanti bisa saja muncul judul yang sangat menarik dari ide-ide mahasiswa ataupun dari ide pelamar dalam kegiatan ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, karena tenggat waktunya itu enggak lama kita buka ya. Nah, pastikan tadi formnya bisa diisi dengan baik ya. Kemudian eh, apa
melihat jadwal akhirnya itu di 10 Juni, pastikan tidak lewat dari itu, melengkapi semua dokumen. Kemudian ya kita komunikasi, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya ditanyakan, kami akan bantu menjawab. Besar harapan saya banyak yang melamar dari kegiatan ini, dan silakan disampaikan, disebarkan dengan teman-teman dimanapun ya, untuk bisa ikut serta dalam kegiatan. Mungkin demikian Bu Sri Agustina, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Haikal atas pemaparannya dan juga atas respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta yang hadir hari ini. Juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir ya dari berbagai jenjang pendidikan. Di sini ada S1, S2, dan S3. Terima kasih banyak telah hadir mendengarkan pemaparan dari kami. Berikutnya kami akan menunggu ya proposal-proposal yang masuk. Juga kami akan merespon dengan baik jika masih ada pertanyaan selama masa pendaftaran ini. Oke, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima Terima kasih ya. kasih. Oke, ini link recording bagi yang butuh nanti akan kita share melalui IG ya bagi yang ingin butuh ya, mungkin Ya, mau mendengarkan kembali. Oke, izin baik, saya terima kasih. live-kan, end-kan semuanya. Ya, terima kasih. Nah ya, terima kasih semua.